Komplotan pencuri truk bermuatan rokok senilai 1,3 miliar nih Broensis berhasil diringkus oleh tim Resmob Polres Grobogan, Jawa Tengah. Nah, mereka ini memberdaya korbannya dengan cara berpura-pura sebagai polisi lalu lintas. Broensis, ingat, jika kalian diberhentikan oleh polisi, selalu pertanyakan surat tugas kepolisian, karena pasti polisi yang asli membawa hal tersebut. Dalam rangka pengungkapan kasus perampokan truk bermuatan rokok di wilayah Tawang Harjo, Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Kaisar Ariandi Pradisa, memimpin langsung apel tim Resmob. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi pada hari ini kita mendapatkan satu buah laporan terkait perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan. Untuk kerugian material sendiri kurang lebih ditaksir sebesar 1,3 miliar, berikut dengan satu buah kendaraan truk milik korban. Untuk itu saya meminta dan saya tegaskan kepada rekan-rekan semua dalam 3x24 jam, karena perkara ini merupakan perkara yang menonjol, saya harapkan sudah terungkap. Bisa? Ya! Tidak tanggung-tanggung demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, Kapolres menginstruksikan kepada anggota agar mengungkap sebelum 3x24 jam. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Setelah saya istirahatkan, silakan Pak Ranit langsung diambil alih. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore. Tadi apa yang disampaikan Pak Kasat, di wilayah kita ada kejadian curas, kerugian satu truk muatan rokok serta truknya. Ini ada informasi bahwasanya truk itu sudah atau dibuang di wilayah Bekasi. Untuk itu monggo nanti kita harus segera ke sana, lidik ke sana secepatnya biar dapat informasi dan tersangka segera ketangkep. Bubar, jalan. Unit Resmob Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah, dipimpin Kanit, Ibtu Bambang Jumeno, langsung bergegas untuk menyelidiki di lapangan. Tim Jatanras Polda Metro Jaya menemukan truk yang dibawa para pelaku, sekaligus identitas salah satu pelaku. Hal ini menjadi petunjuk awal untuk pengungkapan kasus ini. Ini rekan-rekan, sore ini kita perjalanan arah Jakarta untuk mencari pelaku perampasan truk yang bermuatan rokok, di mana truk tersebut ditemukan di Bekasi dan sopir ditemukan di Subang. Dan kita sudah mengantongi salah satu tersangka. Mudah-mudahan tersangka tersebut bisa kita tangkap dan bisa kita amankan ke wilayah atau dibawa ke Polres Grobogan. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ini alamatnya Sewi Pertipul, Cilincing, Jakarta Utara. Kita sudah profiling di rumahnya, posisinya tidak di rumah, namun ada keterangan dari salah satu warga ini dia kos di daerah Cilincing juga ada. Mohon petunjuknya. Ya, monggo itu nanti yang tim dari kamu arah atau menuju ke kos yang dimaksud. Cari informasi ada dan tidaknya saudara Yatimin. Kalau begitu sudah ada, nanti kamu dan tim ngabari saya untuk melakukan penggerebekan bersama-sama. Ini saya juga arah Subang. Nanti sama-sama kita mendekati pos Yatimin. Siap, dan nanti kita berpeling dulu. Siap, dan Iya, monggo. di tempat kos. Oke, nanti kabar-kabar. Siap. Siap. Tidak menunggu lama, petugas langsung mengidentifikasi salah satu pelaku beserta tempat persembunyiannya di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Bersama Jatanras Polda Metro Jaya, tim Resmob Satreskrim Polres Grobogan menyergap pelaku di sebuah rumah kos-kosan. Orangnya mana? Orangnya jatuh waktu naik. Gimana?
Dalam penyergapan didapati 2 orang pelaku, Yatimin dan Gunawan. Meski sempat mengelak, keduanya mengakui telah mencuri dengan kekerasan terhadap sopir truk yang mengangkut 164 kardus rokok. Rokok dibuang kemana? Dijual kemana? Cepet ngomong. Cepet ngomong di mana? Rumah mana? Nanti. Dari keterangan pelaku, rokok hasil rampokannya dijual oleh seseorang bernama Maimunah ke Penada. Dalam aksinya, 5 pelaku menggunakan 1 mobil. Salah seorang menyamar jadi polisi dan menggunakan pistol yang sebenarnya adalah korek api. Kamu main siapa aja dengan mereka? Dengan mereka? Dengan dia? Berapa orang itu di dalam mobil? Dalam mobil berapa orang? Mobilnya mana? Dari ulangin, oh berarti rental. Oke, rental di mana? Rental di mana? Itu kan motor. Sekarang kan motor tak. Siapa ini? Berlima Pak. Siapa aja? Usman di mana rumahnya? Indramayu Pak. Terus siapa lagi? Eko di mana rumahnya? Rumahnya di tahu semua. Eko sama Usman itu rumahnya di Indramayu. Enggak, tahu yang Usman saya enggak tahu. Eko mana? Satu lagi? Eko mana Eko? Rumahnya mana Eko? Kudus. Terus satu lagi? Sama Caming. Di mana di Caming? Tolong jatuh di mana? Korek Pak. Korek mana? Kalau korek-koreknya mana? Jatuh. Kamu nggak mungkin. Usman siapa namanya di sini? Jadi Usman dia ada CCTV ini. Iya. Udah, nama-namanya aja ya. Sekarang bareng di mana? Ayo duluan. Akan mau makan di dulu. Makan aja. Bawa, lemparin ke mobilnya. Setelah dirasa informasi cukup lengkap, petugas mencari tersangka lainnya. Alhasil petugas mengamankan Rasimin serta Maimunah yang bertugas menjual rokok di kediamannya masing-masing. Mereka nekat mengaku menjadi polantas abal-abal untuk menakuti sopir, sehingga korban lebih mudah diperdaya. Ini kan bekas sopir, Pak. Dapat informasi ada rokok. Terus? Rokok ilegal gitu, ya udah kita ke sana ke arah Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Berarti itu buntuti terus gitu? Iya, Pak. Terus kok pakai polisian itu gimana? Ya kita kan tujuannya dari sopir, Pak. Terus? Ya namanya sopir, jangan kan bawa truk, bawa mobil pribadi aja, kalau diberhenti nama pelantas kan pasti berhenti, Pak. Intinya dari situ. Berarti itu ya? Seragamnya sudah dipersiapkan berarti ya? Dikasih ke sama kawan, Pak. Ya, persiapannya dadakan. Itu aja semuanya di lab. Kawannya itu juga ikut komplotan ini? Enggak di sini. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, di antaranya truk korban, rokok sisa, dan uang hasil penjualan rokok, serta seragam polisi yang digunakan beraksi. Muatan rokok yang diangkut dalam truk senilai 1,3 miliar rupiah. Korban ya, dihentikan oleh satu unit kendaraan Toyota Allia yang bermuatan 4 orang dan salah satu pelakunya itu ada yang menggunakan atribut Polri. Nah, itu yang paling awal ya, tokoh utamanya untuk melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan ini. Pelaku merupakan warga Jakarta Utara, tepatnya di daerah Cilincing, sehingga dari tim kami, dari unit Resmob langsung bergegas
menuju Jakarta. Dan alhamdulillah setelah melakukan berbagai macam upaya di Jakarta sana dengan mendapatkan bantuan atau backup dari Polda Metro Jaya, alhamdulillah para pelaku berhasil diamankan. Kini 2 orang pelaku dan salah seorang penada dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.